setting gitu kan ya, uang di masa yang akan datang harus sama dengan C. Dengan demikian, kita peroleh PV itu sama dengan C dikalikan dengan 1/AT. Nah, terus ini kita punya notasi baru nih di sini nih. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kita menggunakan notasi AT, AT itu menunjukkan fungsi akumulasi, maka ini kita notasi baru, di sini kita definisikan VT. VT itu kita definisikan sebagai 1 dibagi dengan AT. Nah, VT ini kemudian disebut sebagai fungsi diskon. Jadi tolong diingat-ingat ya, kalau AT itu adalah fungsi akumulasi, kalau VT, di mana VT itu adalah 1/AT, itu adalah fungsi diskon. Jadi kalau AT itu berkaitan dengan future value, itu bawa nilai sekarang ke masa yang akan datang, maka VT itu berkaitan dengan present value, itu kebalikannya, membawa nilai di masa yang akan datang ke nilai sekarang. Nah, VT ini biasa disebut juga sebagai present value dari uang sebesar $1 pada waktu ke T. Jadi kalau kita punya uang $1 ini pada waktu ke T, kita bawa ke waktu ke 0, maka nilainya adalah setara dengan VT di sini. Terus kalau misalkan kita setting kayak tadi ya, misalkan di waktu ke T ini ada C di sini, maka present value-nya itu adalah C dikalikan dengan VT. Oke, berkaitan dengan fungsi diskon ini tadi yang dinotasikan dengan VT ya. Nah, ini kaitannya apa sih antara VT sama AT? Kalau dalam tingkat suku bunga majemuk ya, atau compound interest, kita udah tahu bahwasannya AT kan 1 ditambah I pangkat T gitu kan ya. Terus tadi di slide sebelumnya kita definisikan bahwasannya VT itu adalah 1/AT. Dengan demikian, kita punya VT-nya itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus I, terus kita pangkatkan dengan T. Nah, ini perbedaan utamanya ya, sekali lagi saya mengingatkan, kalau di future value, itu artinya kita punya uang 1 di waktu ke 0, maka pada waktu ke T, uang kita menjadi AT di sini. Sedangkan dalam konsep present value, ini kita punya uang $1 di waktu ke T, maka pada waktu ke 0, uang kita adalah sebesar VT. Terus berikutnya kita juga kenalkan istilah baru yang bernama dengan diskon faktor. Nah, bedanya apa sih diskon function sama diskon faktor? Perhatikan kalau di sini, ini kalau diskon function itu adalah V pada waktu ke T. Jadi T-nya bebas ya. T itu bisa sembarang waktu. Bisa jadi T-nya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun pun nggak masalah gitu kan ya. Tapi kalau yang diskon faktor atau faktor diskonto ini adalah kasus khusus untuk VT, di mana T-nya itu sama dengan 1. Jadi ini hanya berlaku untuk satu step aja ya. Jadi selisih waktunya adalah 1 tahun di sini nih. Jadi V itu kita definisikan sebagai 1 dibagi dengan 1 plus I. Nah, ini artinya adalah kalau saya punya uang $1 di waktu 1 tahun mendatang, maka dia menjadi V pada saat ini atau pada waktu ke 0. Ingat, sekali lagi catatannya adalah diskon faktor ini hanya kita gunakan jika jangka waktunya itu adalah 1 tahun saja. Atau ini adalah kasus khusus untuk VT, di mana T-nya adalah sama dengan 1. Terus ini, kalau misalkan kita mau menghitung present value dari P dolar pada waktu ke T, jadi ini kita pada waktu ke T ini kita punya P dolar di sini ya. Jadi pada waktu ke T kita punya P dolar, maka pada saat ini nilainya adalah sama dengan P dikalikan dengan V pangkat T. Sebagai catatan, ini semua hanya berlaku jika asumsi yang kita gunakan adalah compound interest. Jadi tolong catat baik-baik, semua ini hanya berlaku jika asumsinya adalah compound interest atau suku bunga majemuk. Karena untuk yang suku bunga sederhana, kita harus definisikan secara manual ya. Kalau AT-nya kita definisikan seperti ini, maka VT-nya seperti ini. Dan ini nggak konstan. Artinya, kita nggak mungkin bisa mendapatkan diskon faktor dan lain-lainnya. Kita hanya bisa mendefinisikan VT-nya saja, yaitu fungsi diskonnya. Tapi kalau diskon faktornya nggak bisa didefinisikan di sini, dalam simple interest. Oke, kita lihat contoh yang berikut ini. Nah, ini asumsinya, jadi ini contoh soal ya, kan di sini nggak disebutkan. Ini marketnya apakah market suku bunga
sederhana atau suku bunga majemuk. Jadi kalau tidak diberikan di soal, Anda harus ingat ya, Anda harus ingat bahwasanya kita selalu menggunakan asumsi suku bunga majemuk nih. Di sini diberikan I-nya adalah 8% per tahun. Ini I efektif tahunannya. Terus diberikan cash flow-nya A sama B masing-masing kayak gini. Yang A itu 50 dibayarkan pada waktu ke tahun setengah sama tahun ke 1,5. Yang B ini $100 secara langsung dibayarkan pada waktu ke 1. Ini perbandingan cash flow-nya ya, ada di bagian atas. Kalau yang A ini kita punya $50 di waktu ke setengah sama $50 di waktu ke 1,5. Semuanya kita bawa ke waktu ke 0. Terus kalau yang B ini $100 secara langsung di tahun pertama kita bawa ke waktu ke 0. Nah, ini kalau kita tuliskan persamaannya, PV-nya ini adalah 50 dikalikan dengan V 0,5. Ingat ya, ini adalah VT-nya atau diskon function-nya. Ini diskon function-nya ya. Diskon function-nya. Ini 50V 0,5 ditambah 50V 1,5. Kalau yang ini adalah 100 dikalikan V1. Ingat sekali lagi kasus khususnya, kalau T-nya 1, kita bisa tuliskan dia sebagai V saja. Sebagai diskon faktor. Nah, tinggal kita masukkan aja. Ingat, kita punya VT adalah 1 per AT gitu kan ya. Itulah mengapa ini langsung dibagi dengan AT-nya. Ini artinya dibagi dengan 1,08 pangkat 0,5. Ini dibagi dengan 1,08 pangkat 1,5. Karena waktunya adalah di waktu ke setengah sama 1,5. Sedangkan yang B, 100 dibagi dengan 1,08. Ini harusnya pangkat 1 gini kan ya. Pangkat 1 karena dia cuma satu cash flow di tahun pertama. Selepas kita hitung, ini kita bandingkan. Ternyata terlihat bahwasanya PV yang A itu lebih besar dibandingkan yang PV yang B. Walaupun selisihnya sangat-sangat dikit ya. Kenapa seperti itu? Bisa kita lihat di sini ya. Jadi di waktu ke 0,5, yang bagian A ini udah dibayar duluan nih. Jadi di waktu setengah, ini A itu udah mendapatkan $50. Sedangkan yang di bagian B, di waktu setengah, dia belum mendapatkan $50 nih di sini nih. Nah, karena dia dapat duluan, makanya present value-nya yang A itu lebih besar jika dibandingkan present value-nya yang B. Oke, contoh yang berikutnya, contoh 1.8. Ini si Sally memiliki 2 rekening IRA. IRA itu singkatan dari Individual Retirement Account. Jadi ini biasanya rekening yang digunakan oleh para pensiunan untuk menarik dana pensiun mereka. Oke, jadi IRA yang pertama, ini kita notasikan aja di sini ya, biar mudah. Kita notasikan IRA yang pertama itu sebagai A, dan IRA yang kedua itu sebagai B. Jadi IRA yang pertama ini dia mendapatkan bunga 8% per tahun secara efektif. Sedangkan IRA yang kedua atau yang B ini bunganya adalah 10% per tahun. Nah, Sally ini nggak bikin kontribusi apapun dari Januari tanggal 1, 1985 ketika jumlah IRA yang pertama adalah 2 kali lipat IRA yang kedua. Jadi saya simbolkan seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 1985, A itu menunjukkan jumlah uang di IRA yang pertama itu adalah 2 kali lipatnya B. B itu adalah jumlah IRA di rekening yang kedua. Oke, jumlah uang di rekening IRA yang kedua. Sehingga di awal waktu kita punya seperti ini nih, A sama dengan 2B. Ingat ya, untuk yang bagian A itu suku bunganya 8% per tahun, yang bagian B suku bunganya adalah 10% per tahun. Nah, dari tahun 85 sampai 93 dia nggak bikin kontribusi. Ini artinya berarti langsung kayak gini nih. Dia langsung terakumulasi secara langsung kan ya. Jadi dari tahun 85 ke 93 ini totalnya itu adalah jaraknya 8 tahun di sini. Jadi dia tanam uangnya di sini, terus ditarik di sini. Ditarik di tahun 93. Nah, diberikan informasi ternyata di tahun 93 jumlah uangnya Sally ini adalah 75.000. Seperti ini ya. Pertanyaannya adalah tentukan berapakah besar uang yang ditaruh oleh Sally di rekening IRA 2. Ini artinya adalah tanyanya adalah berapakah besarnya B. Oke, kita setting persamaannya ya. Kan ini ceritanya dia punya 2 rekening ya. Ada A sama ada B gitu kan ya.
Terus uang A dan B ini masing-masing ditanamkan sama si Sally di waktu ke-0. Waktu ke-0-nya itu adalah 1985. Nah, ketika dia menanamkan uang ini, ternyata uang ini berkembang menjadi sebesar 75.000 pada tahun ke-8. Pertanyaannya adalah berapakah besar B-nya? Dan diketahui bahwasanya A itu adalah 2B. Terus kita setting di sini, ini berarti kalau ini A-nya berakumulasi, jadi nilai A ini berakumulasi menjadi A dikalikan dengan